Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video belajar Accurate Online. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana menerapkan Accurate Online pada usaha jasa laundry. Baik, kita akan memulainya dengan membuat data usaha baru. Kita pilih logo yang kita punya. Seperti ini. Kemudian kita tuliskan nama usahanya Laundry Bersinar. Oke. Bidang usahanya ini adalah usaha laundry. Kita cari di sini. Namun apabila kita kesulitan, kita bisa pilih tipe others. Oke. Tekan buat data usaha. Baik, sambil menunggu sistem membuatkan database, kita akan membaca dulu ke informasi umum terkait dengan usaha laundry ini. Usaha laundry ini baru berdiri, jadi kita belum memiliki neraca awal. Jadi diasumsikan perusahaan ini belum berdiri. Nah, ketika berdiri langsung menerapkan Accurate Online untuk menangani data keuangannya. Nah, adapun tanggal mulai data, ini kita baca di informasi umum dimulai tanggal 1 September. Baik, kita akan isikan nama perusahaannya Laundry Bersinar, kategori usahanya kita pilih jasa, tanggal mulai data kita isikan 1 September 2024. Oke. Nah, metode biaya persediaan, meskipun ini perusahaan jasa, untuk metode persediaan misalnya kita asumsikan menggunakan metode FIFO. Ini nanti kita pakai untuk menghitung misalnya pemakaian persediaan perlengkapan yang ada di Laundry Bersinar ini. Baik, kemudian ini kita tekan tombol selanjutnya. Nah, untuk daftar akun, karena kita memiliki daftar akun sendiri, di sini kita ada 23 daftar akun, sehingga kita tidak perlu menggunakan daftar akun yang disediakan di Accurate Online, sehingga tanda checklist di sini kita hilangkan saja. Selesai. Baik, ini untuk data awal, yaitu berkenaan dengan informasi perusahaan dan bagaimana membuat bagan akun, sudah kita lakukan. Untuk tahap selanjutnya, kita akan mengisikan informasi-informasi penting terkait dengan perusahaan, seperti alamat dan seterusnya pada menu preferensi. Baik, kita mulai dari menu pengaturan preferensi. Di sini nanti kita akan memasukkan informasi, antara lain ini untuk nomor telepon dan faksimil. Karena tidak ada di data, kita bisa leave blank saja. Nah, berikutnya yang penting adalah di bagian alamat. Alamat kita isikan sesuai dengan yang ada di naskah studi kasus. Jalan Raya Jepara Kudus misalnya, kilometer 12. Oke, kabupatennya di sini kita ketik Jepara. Nah, kita pilih kode posnya, kita inputkan. Misalnya 59461. Oke, kita simpan. Nah, untuk informasi awalnya sudah. Kemudian langkah berikutnya adalah kita membuat bagan akun. Nah, di membuat bagan akun ini kita lakukan dari menu buku besar, kemudian kita pilih akun persediaan. Nah, untuk membuat bagan akun ini saya menyarankan agar untuk akun-akun yang terkait, yaitu akun-akun yang dipakai untuk membuat jurnal otomatis, sebaiknya kita tidak membuat sendiri, tapi cukup mengedit dari yang sudah ada di Accurate Online. Ini kita lihat daftar akun. Ini adalah daftar akun yang sudah disediakan oleh sistem atau oleh Accurate Online. Jadi ini adalah akun-akun yang secara umum diperlukan di sebuah perusahaan. Nah, untuk daftar akun yang kita miliki, untuk mempermudah mengidentifikasi, saya menyarankan kepada teman-teman untuk nanti mengketiknya itu menggunakan huruf besar atau caps lock.
huruf capital, sehingga nanti kita bisa membedakan mana akun yang kita pakai dan mana akun bawaan dari Accurate. Baik, kita akan mulai dari akun yang pertama, kita membuat kas di tangan. Kita tekan tombol tambah, tipenya untuk kas di tangan kita pilih kas dan bank. Kas di tangan. Nah, nomornya misalnya adalah 11. Oke. Kita simpan. Kita tambahkan yang kedua masih kas bank, yaitu kas BRI. Kodenya 12. Kas di BRI. Baik. Nah, kemudian untuk akun yang ketiga, piutang usaha, di sini saya beri keterangan edit dari akun piutang usaha IDR. Jadi ini termasuk golongan link account atau akun yang otomatis dipakai untuk buat jurnal. Jadi nanti pada saat kita memasukkan faktur penjualan, maka otomatis akun piutang usaha ini yang akan terdebit. Nah, untuk piutang usaha ini kita edit dari akun piutang usaha IDR. Nah, karena di daftar akun kita ini kita tidak men-setting ada akun induk dan akun anak, maka akun piutang usaha ini kita hilangkan saja sub akunnya. Oke, untuk kode perkiraan kita ketik sesuai di naskah soal, yaitu 13, namanya piutang usaha. Jangan lupa kita ketiknya adalah menggunakan huruf capital. Oke, piutang usaha. Baik, akun yang berikutnya perlengkapan laundry, kita buat baru. Perlengkapan laundry tipenya adalah aset lancar lainnya. Kode perkiraannya 14. Baik, kita tambahkan akun yang berikutnya uang muka sewa gedung. Tipenya masih aset lancar lainnya. Nomornya 15. Uang muka sewa gedung. Oke, berikutnya ada listrik dibayar di muka, tipenya masih aset lancar lainnya. Oke, listrik dibayar di muka. Berikutnya adalah peralatan laundry. Untuk peralatan laundry tipenya adalah aset tetap. 11, peralatan laundry. Nah, ini nanti di informasi atau di kebijakan akuntansi perusahaan disebutkan bahwa untuk aset tetap ini umurnya adalah 4 tahun, disusutkan dengan metode garis lurus. Oke, peralatan laundry kodenya 17, kita simpan. Lanjut akun yang kedua, akumulasi penyusutan. Tipenya juga akumulasi penyusutan. Oke, akumulasi penyusutan peralatan laundry. Oke, kita simpan. Berikutnya masuk ke kelompok 2 atau kelompok kewajiban. Akun yang pertama utang usaha. Nah, utang usaha ini kita sebaiknya tidak membuat baru, tapi kita cukup edit dari utang usaha IDR. Nah, ini juga termasuk kelompok link account. Ini kita buang saja sub akunnya 21, namanya adalah utang usaha. Baik, utang yang kedua adalah uang muka pelanggan. Nah, uang muka pelanggan ini juga di Accurate sudah ada, jadi kita cukup ganti saja. Uang muka pelanggan di sini kita input kita edit dari ini, uang muka penjualan. Ini sub akunnya kita buang saja. 22 kita ganti namanya. Oke, uang muka pelanggan. Jadi nanti untuk menampung pelanggan-pelanggan yang memberikan uang muka, meskipun pada saat mereka menyampaikan pesanan mereka. Oke, kita simpan. Baik, kita masuk ke masih di kelompok nomor 2, kita tambahkan utang biaya. Tipenya berarti liabilitas jangka pendek. 23, utang biaya. Oke, kita masuk ke kelompok nomor 3, modal. Oke. Ini modal yang pertama. Jadi untuk perusahaan ini, Laundry Bersinar ini ada 2 pemilik. Sehingga di sini ada 2 modal, 2 prefer. Oke.
Kita tambahkan akun yang kedua, masih tipe modal 32 approval. Oke, kita tambahkan akun modal yang ketiga. Oke, modal Kirana. Tambahkan akun modal yang keempat. Oke. Baik, kelompok nomor 3 selesai, kita lanjutkan kelompok nomor 4, pendapatan. Nah, ini pendapatan kita bisa edit dari penjualan. Oke. Ini penjualan kita edit, kita ganti nomornya sesuai dengan yang ada di studi kasus. Dari penjualan kita edit menjadi pendapatan jasa laundry. Oke, kita simpan. Kemudian kita ada pendapatan lain-lain. Boleh kita taruh di pendapatan lainnya, tipenya nomornya 42, pendapatan lain-lain. Oke, kelompok nomor 4 selesai. Kita langsung menuju ke kelompok nomor 6. Nah, jadi kelompok nomor 5, beban pokok penjualan, kita tidak memiliki akun beban pokok penjualan karena memang perusahaan ini, Laundry Bersinar ini, pure perusahaannya bergerak di bidang jasa. Jadi kita tidak memiliki akun harga pokok penjualan. Oke, kita pilih tipenya beban. Yang pertama adalah beban listrik dan air. Oke, kita simpan. Kita buat beban yang kedua, masih tipenya beban. 62 yaitu beban perlengkapan laundry. Nah, ini dipakai untuk menampung perlengkapan laundry yang terpakai. Kita simpan. Beban yang ketiga, beban sewa bangunan. Oke, beban yang keempat yaitu beban gaji. Beban gaji. Kemudian masih di beban, kita tambahkan lagi beban yang kelima, yaitu beban penyusutan peralatan laundry. Kemudian beban yang terakhir, kita beri nomor, tipenya adalah beban lainnya. Oke. Kodenya 69, nama akunnya adalah beban lain-lain. Oke, nah ini sudah selesai untuk daftar akunnya. Oke, seperti ini. Nah, perhatikan akun-akun yang kita pakai adalah akun-akun yang kita tulis dengan huruf besar. Jadi yang lain yang huruf kecil kita abaikan saja. Baik, kita mulai input transaksi yang pertama. Jadi nanti selain fokus kepada penggunaan menu-menu yang tepat untuk input transaksi, kita juga memfokuskan diri pada jurnal yang terbentuk karena memang kita sebagai siswa yang mengambil jurusan akuntansi akan sangat bagus apabila kita memahami setiap jurnal sebagai efek dari transaksi yang kita inputkan. Oke, ini kita tutup saja jendela-jendela yang tidak terpakai. Baik, transaksi yang pertama, Nona Syarani menyetorkan uang tunai 5 juta dan 1 unit mesin cuci Maspion senilai 6 juta sebagai modal awal. Nah, ini berarti ada dua transaksi, yaitu yang pertoran modal dan yang kedua adalah menerima penyetoran 1 unit mesin cuci. Baik, untuk menerima penyetoran uang tunai, kita menggunakan menu kas bank. Kita pilih penerimaan. Kas banknya kita pilih kas di tangan. Tanggalnya tanggal 1 September. Oke. Nah, akunnya ini karena kita menggunakan kas bank penerimaan, akunnya kas di tangan, nanti otomatis kas di tangannya akan terdebit. Sehingga ini kita sedang menentukan akun yang dikredit, yaitu modal Syahrani. Oke. Modalnya sebanyak 5 juta. Oke, seperti ini. Untuk di kolom keterangan kita bisa isikan misalnya setoran modal awal Nona Syahrani berupa uang tunai. Nah, ini kita simpan.
Baik, untuk jurnalnya kita bisa lihat di sini. Jurnalnya seperti ini. Nah, debitnya adalah otomatis kas di tangan, kreditnya adalah modal Nona Syahrani. Baik, kita akan input yang kedua yaitu penyetoran mesin cuci. Nah, mesin cuci ini adalah aset tetap, nanti dicatat sebagai peralatan laundry. Jadi inputnya kita gunakan menu aset tetap, kita pilih aset tetap, kita inputkan di sini namanya mesin cuci Mas Pion. Oke. Tanggalnya kita samakan dengan tanggal penyetoran yaitu 1 September 2024. Tanggal pakainya juga kita samakan saja, kita copy paste seperti ini. Nah, untuk aset tidak berwujudnya ini jangan kita centang karena mesin cuci ini adalah aset berwujud. Metode penyusutannya oke. Garis lurus, kemudian akun asetnya kita pilih peralatan, akumulasinya akumulasi peralatan, akun beban penyusutannya adalah beban penyusutan aset tetap atau beban penyusutan peralatan laundry. Kuantitasnya 1, umurnya ada 4 tahun. Oke, seperti ini. Nah, kemudian untuk catatan kita bisa tuliskan setoran modal awal Nona Syahrani berupa mesin cuci. Nah, kemudian kita masukkan di akun pengeluaran. Jadi mesin cuci ini sumbernya dari mana? Sumbernya adalah dari modal, sehingga kita pilih di sini modal Syahrani. Oke. Nah, ini ada yang terlewat. Kategori aset harus diisi. Oke. Ya ini. Nih, jadi ada peringatan kategori asetnya belum diisi. Baik, kategori asetnya kita buat saja misalnya peralatan laundry seperti ini. Kita simpan. Oke, peralatan laundry. Oke, kita simpan. Akun pengeluaran. Oke, akun pengeluaran tadi belum terinput modal Syahrani. Oke, jumlahnya 6 juta. Oke, lanjut. Simpan. Nah, jurnalnya kita bisa lihat di sini. Nanti jurnalnya harus berbunyi debitnya adalah peralatan laundry, kreditnya adalah modal Syahrani. Kita lihat peralatan, kreditnya adalah modal Nona Syahrani. Oh ya, ini tertulisnya peralatan, padahal di soal kasusnya itu berbunyinya adalah peralatan laundry. Ini jadi nama rekeningnya belum lengkap, kita bisa lengkapi. Oke. Tidak masalah, ini kita tutup dulu. Tutup. Nah, ini daftar asetnya kita punya 1. Baik, memperbaiki tadi. Namanya masih peralatan, harusnya peralatan laundry. Ini kita edit saja. Oke, sangat mudah. Oke, kita tambahkan laundry. Ya, seperti ini saja. Oke, kita simpan. Baik, kita masuk ke transaksi nomor 2. Nona Kirana menyetorkan uang tunai 5 juta dan bangunan yang disewakan senilai 6 juta setahun. Baik, untuk penyetoran uang tunai masih kita menggunakan kas bank. Penerimaan. Pilih kas di tangan. Tanggalnya masih tanggal 1. 2024. Baik, akunnya kita pilih modal Kirana. Modal Kirana. Jumlahnya 5 juta. Oke, kita kasih keterangan. Oke, sini. Setoran modal awal Nona Kirana. Oke, kita simpan. Nah, ini jurnalnya nanti berbunyinya adalah debit kas di tangan, kreditnya adalah modal Kirana. Ini kita bisa lihat di sini. Oke. Nah, ini. Oh, tanggalnya tanggal 1. Oke, masih keliru, ini kita perbaiki. Tanggalnya tanggal 1. Memperbaikinya tidak dari jurnal tetapi dari
inputnya. Ini di sini. Oke, kita ganti tanggal 1. Oke. Nah, berikutnya yang kedua, untuk Nona Kirana itu selain menyetorkan uang tunai, dia juga memberikan bangunan milik dia untuk dipakai usaha. Nah, dicatatnya tadi disewakan, berarti kita bisa mencatatnya sebagai beban sewa atau menggunakan sewa dibayar di muka. Jadi keduanya sama-sama benar. Jadi kalau kita pilih beban sewa berarti kita sedang menggunakan pendekatan laba rugi, sementara kalau kita menggunakan akun sewa dibayar di muka atau uang muka sewa di sini uang muka sewa gedung berarti kita menggunakan pendekatan neraca. Keduanya sama-sama benar. Baik, nah untuk ini kita bisa mencatatnya saja misalnya kita menggunakan pendekatan beban. Maka di sini saya menggunakan jurnal umum di menu buku besar. Ini tanggalnya tanggal 1. Debitnya misalnya kita gunakan beban sewa, boleh seperti ini. Beban sewa sebesar 6 juta. Jadi seolah-olah beban sewa ini ditanggung oleh Nona Kirana sebagai setoran modal. Nah, akun yang dikredit adalah modal Kirana. Nah, jadi Kirana ini setor modalnya dua bentuk. Yang pertama uang tunai senilai 5 juta dan yang kedua bangunan yang disewakan senilai 6 juta. Ini kita lanjut. Oke, kita bisa kasih keterangan seperti ini di sini. Setoran modal Nona Kirana berupa penyewaan, berupa sewa boleh, berupa sewa bangunan. Sewa bangunan selama 1 tahun boleh. Oke, kita simpan. Nah, oke, ini jadi jurnalnya berbunyinya adalah ini tanggal 1 Agustus. Ini yang 6 juta nih, kita lihat di sini. Ini jurnalnya berbunyi debit beban sewa, kreditnya adalah modal Kirana. Baik, kita masuk ke ini. Transaksi yang ketiga. Transaksi yang ketiga adalah Nona Syahrani dan Kirana membuka rekening laundry di BRI. Nah, jadi tadi kan kalau kita ingat di transaksi 1 dan 2, Syahrani dan Kirana masing-masing menyetorkan uang tunai 5 juta. Nah, dari uang tunai 5 juta kali 2 tadi berarti total 10 juta. Nah, yang 8 juta ini kemudian dipakai untuk membuka rekening. Kenapa? Karena tadi ini, misalnya di kebijakan akuntansi kita, ini penerimaan dari pelanggan menggunakan kruis. Ini jadi mau tidak mau perusahaan atau dalam hal ini Laundry Bersinar harus memiliki rekening di bank. Baik, untuk membuka rekening di bank, kita bisa menggunakan menu kas dan bank, kemudian kita pilih transfer bank. Transfer bank tanggalnya adalah tanggal, kita lihat di sini, tanggalnya tanggal 2. Nah, darinya adalah dari kas, transfer dari kas di tangan, transfer ke kas di BRI. Nilainya adalah 8 juta. Seperti ini. Oke. Nah, kita bisa memberikan keterangan. Ini berarti menyetorkan uang tunai ke kas di BRI. Oke, kita bisa simpan. Nah, ini nanti jurnalnya berbunyinya adalah debitnya adalah kas di BRI, kreditnya adalah kas di tangan. Debit kas di BRI, kreditnya kas di tangan. Jadi uang yang di tangan berkurang masuk ke kas di BRI. Jadi saat ini posisinya kita punya kas di BRI 8 juta, sementara untuk kas di tangannya adalah 2 juta. Ini kita bisa lihat dari buku besar. Di akun perkiraan kita bisa lihat di sini saldonya. Ini kita lihat di sini. Kas di BRI-nya 8 juta, kas di tangannya 2 juta. Baik, kita lanjutkan ke transaksi nomor 3.
Laundry bersinar membeli peralatan laundry. Nah, untuk pembelian peralatan kita masih menggunakan menu pembelian. Oke, kita gunakan menu pembelian, kemudian faktur pembelian. Ini dianggap dulu pembelian secara kredit. Oke, pemasoknya adalah Toko Samudra Jaya. Kita ketik di sini karena belum ada datanya. Oke, Toko Samudra Jaya kita simpan. Tanggalnya tanggal 3. Seperti ini. Nah, karena ini adalah pembelian aset tetap, maka kita tekan tombol ini. Tombol pembelian aset. Nah, kemudian ada warning dari Accurate bahwa pembelian aset memerlukan akun perantara. Nah, kita lanjutkan saja. Karena nanti jurnalnya tidak otomatis debit peralatan, tetapi masih tercatat dulu sebagai pembelian aset. Jadi nanti untuk pembelian aset ini ada 2 langkah. Ini kita berada di langkah yang pertama. Oke. Nah, kita isikan nama aset kita yang pertama adalah mesin cuci Samsung. Kita tuliskan. Kuantitasnya 1, harganya kita lihat 3 juta. Nah, untuk pajaknya dalam kasus ini kita belum mengenalkan PPN, jadi pajaknya untuk PPN-nya kita hilangkan tanda checklistnya. Kita lanjut seperti ini. Tekan lagi pembelian aset untuk memasukkan aset yang kedua, yaitu setrika. Misalnya setrika Philips. Nah, seperti ini. Kita beli 2. Oke, harganya 1 360.000. Seperti ini. Kita hilangkan PPN-nya. Lanjut, input barang yang ketiga, yaitu vacuum sealer. Oke, 1 harganya 900.000. Oke, seperti ini. Kita bisa memberikan keterangan di sini. Pembelian peralatan laundry. Oke, tanggalnya jangan lupa disamakan dengan tanggal faktur. Seperti ini. Nah, kemudian karena ini langsung dibayar menggunakan transfer bank, maka kita tekan tombol proses. Kita proses ke pembayaran. Oke, ada isian yang belum terisi yaitu nomor faktur. Baik, kita edit dulu. Oke, nomor faktur itu ada di sini. Oke, kita isikan. Yaitu misalnya TSC 01. Oke, kita proses pembayaran. Oke, proses pembayaran. Nih, kita karena transfer bank berarti kita pilih kas di BRI. Tanggalnya jangan lupa kita ganti. Oke. Nah, ini karena nilai faktur sama dengan nilai uang yang dibayarkan, maka untuk nilai pembayaran kita cukup tekan tombol hitung nilai pembayaran seperti ini. Nah, untuk keterangan kita bisa tambahkan di sini misalnya membayar atau pembayaran atas pembelian peralatan laundry secara tunai dari misalnya Toko Samudra Jaya. Oke, selesai. Kita simpan. Nah, kita lihat jurnalnya. Jadi ini jurnalnya tadi ada 2. Yang pertama dianggap dulu pembelian secara kredit. Kemudian baru yang kedua adalah pembayarannya. Nanti transaksi tanggal 3 kita lihat di sini. Ini tanggal 3. Pembelian aset debit, kreditnya adalah utang usaha. Ini jadi untuk pembelian aset tetap, akun perantaranya adalah pembelian aset. Ini utang usaha. Nah, kemudian yang kedua atas pembayarannya tadi. Setelah kita tekan tombol proses pembayaran, maka utang usahanya adalah
debit. Jadi sebenarnya ini kalau digabung jurnalnya satu. Pembelian aset debit 4620, kreditnya adalah kas di BRI. Utang usahanya tidak terpengaruh. Tapi hanya memang di sistemnya Accurate Online, sistemnya dibuat secara bertahap seperti ini. Nah, kemudian bagaimana mengubah akun yang debit pembelian aset ini kita rubah menjadi debit peralatan laundry. Nah, jadi nanti pembelian aset ini akan kita hilangkan. Caranya adalah kita ke menu aset tetap, kemudian tombol aset tetap. Nah, kita lihat di sini tombol hijau di sini. Nah, ada 3 item aset tetap tertulis DFT. DFT ini draft. Nah, ini adalah 3 item barang yang tadi kita beli. Nah, draft ini kemudian kita edit satu persatu. Kita mulai dari misalnya mesin cuci Samsung. Kita akan input satu persatu. Oke, kita isikan di sini, di info lainnya. Oke, kategorinya kita pilih peralatan laundry. Baik, seperti ini. Kemudian pembelian aset, oke. Kemudian kita pilih juga ke sini inflasi, oke. Hanya ini saja yang kita masukkan. Nah, kita masuk ke informasi umum. Metode penyusutannya garis lurus. Di sini peralatan laundry, akumulasi, beban penyusutan. Oke. Beban penyusutan. Ini untuk mesin cuci itemnya 1, umurnya 4 tahun. Ini saya perbesar. Oke. Umurnya 4 tahun. Oke. Kita simpan. Nah, kita masuk ke draft yang kedua tadi, yaitu untuk setrikanya. Setrika Philips-nya kita mulai dari informasi umum, metode penyusutan, garis lurus, akun asetnya peralatan, laundry, akun akumulasinya juga akumulasi, akun bebannya adalah beban penyusutan. Oke, umurnya 4 tahun. Ya, seperti ini simpan. Kategori asetnya belum terisi, baik di sini. Peralatan. Oke, kita simpan. Kita masuk ke item yang terakhir, yaitu yang vacuum sealer. Yang vacuum sealer, metode penyusutan. Garis lurus, persis dengan yang tadi sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Oke, kita isikan di bagian kategori. Jadi pastikan untuk field yang ada tanda bintang merahnya ini harus terisi. Oke, kita simpan. Nah, untuk jurnalnya kita bisa lihat di sini, kita refresh. Nah, sekarang muncul di sini peralatan laundry. Nih, ini baru saja muncul ini. Peralatan laundry debit, kreditnya adalah pembelian aset. Jadi, sekali lagi akun pembelian aset ini hanya akun perantara. Peralatan laundry-nya terdebit 3 kali. 3 juta untuk mesin cuci, 720 untuk setrika Philips, dan 900.000 untuk yang vacuum sealer. Oke, itu tadi untuk dokumen yang nomor 4.